Damai sejahtera dan kasih dari Tuhan buat saudara semua. Kita bersyukur kita boleh menikmati renungan singkat pemelihara iman yang kali ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayat 14. Silakan saudara membacanya secara utuh, sementara saya akan membaca ayat 13 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan dan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Saudara, regenerasi adalah sesuatu yang vital bagi kehidupan yang berkelanjutan. Setiap kehidupan di alam semesta ini dapat tetap ada karena regenerasi. Bukan hanya itu, setiap kehidupan dapat menjalankan fungsi dan mencapai tujuannya bila terjadi regenerasi. Kaki yang terluka misalnya dapat pulih dan berfungsi lagi dengan baik bila terjadi regenerasi pada sel-selnya yang hilang oleh luka itu. Mata yang terluka dapat pulih dan berfungsi lagi dengan baik bila terjadi regenerasi pada sel-selnya yang hilang oleh luka itu. Demikian seterusnya. Begitu juga dengan gereja, masyarakat, keluarga, negara, dan sebagainya dapat tetap ada dan berlanjut, dapat menjalankan fungsinya, dan dapat mencapai tujuannya oleh regenerasi. Bagaimana proses regenerasi itu dapat terjadi? Mari kita melihat teks yang kita baca tadi, khususnya kalimat pada ayat 13a, yang demikian bunyinya. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Saudara, kalau kita mempelajari hidup Elia, maka kita melihat bahwa jubah Elia itu adalah perangkat yang tidak pernah lepas dari diri Elia. Jubah itu bukan hanya dipakai sebagai bagian dari pakaian Elia, tetapi juga digunakan oleh Elia sebagai alat untuk memperlengkapi pelayanannya. Elia sering mewujudkan mujizat Tuhan melalui media jubahnya itu. Ketika Elia terangkat ke sorga, jubahnya terjatuh lalu dipungut oleh Elisa muridnya. Apa makna dari jubah Elia yang terjatuh dan dipungut oleh Elisa itu? Artinya Elia sedang mewariskan sesuatu kepada Elisa dan Elisa menerima warisan dari Elia. Sehingga Elisa memiliki apa yang dimiliki oleh Elia. Elisa memakai apa yang biasa dipakai oleh Elia. Elisa menjadikan kebiasaan Elia menjadi kebiasaan dirinya. Elisa mengerjakan apa yang biasa dikerjakan oleh Elia. Dengan kata lain, terjadi pewarisan atau legasi dari Elia kepada Elisa. Elia mewariskan imannya untuk menjadi iman Elisa. Elia mewariskan tugasnya untuk menjadi tugas Elisa. Elia mewariskan kebiasaannya untuk menjadi kebiasaan Elisa. Elia mewariskan gaya hidupnya untuk menjadi gaya hidup Elisa. Dengan demikian, peran kenabian Elisa diperlengkapi sama seperti Elia. Saudara, regenerasi terjadi oleh legasi atau pewarisan. Regenerasi bukan hanya orang muda menggantikan orang tua, bukan hanya yang baru menggantikan yang lama, tetapi regenerasi berarti proses pewarisan. Pewarisan apa yang kita percayai, pewarisan apa yang kita hidupi, pewarisan apa yang menjadi gaya hidup kita, pewarisan apa yang menjadi kebiasaan kita, pewarisan apa yang menjadi nilai-nilai kita, pewarisan apa yang kita anggap berharga kepada generasi sesudah kita. Tentu kita wajib mewariskan kepada generasi berikut
semua hal yang benar, yang baik, dan yang berkenan kepada Allah. Dengan demikian terjadilah regenerasi yang baik yang membawa kehidupan untuk berlanjut tetap baik. Saudara, marilah kita melakukan pewarisan semua hal yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah bagi generasi sesudah kita. Amin.